وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi masih di episode 1 Nabi Adam alaihissalam. Tentu saja ini seri kedua, judulnya Proses Penciptaan Adam. Sebelum kita memulai kisah ini, mari kita besarkan channel dakwah ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Kisah proses penciptaan Adam ini kami ambil selain dari Al-Quran dan hadis, juga berbagai literatur. Satu di antaranya adalah kitab kisah yang sangat populer, yaitu Qisasul Anbiya karya ulama besar Ibnu Katsir. Dalam merangkai kisah ini, kami berdalil kepada 7 hadis. Dan kisahnya kami sajikan dalam 2 bagian. Bagian pertama, tanah bumi dan proses pengambilannya. Bagian kedua, Allah menciptakan Adam. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah SWT, mari kita mulai kisahnya. Bagian pertama, tanah bumi dan proses pengambilannya. Allah berkehendak menciptakan manusia. Manusia pertama, Allah Subhanahu wa taala memberinya nama Adam. Sebab nama Adam ini dicatat dalam Al-Quran di berbagai surah dan ayat. Begitu pula kisahnya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam disampaikan kepada malaikat. Kisahnya telah kami sajikan di seri ke-1. Allah menyatakan bahan yang akan digunakan untuk menciptakan Adam dari tanah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 59. Mari kita simak. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Ketika saatnya tiba, Allah hendak menciptakan Adam. Allah memerintahkan Jibril ke bumi untuk mengambil tanah. Tanah tidak diambil dari satu lokasi, tapi dari seluruh bumi. Karenanya, kelak keturunan Adam akan muncul di berbagai lokasi di bumi hingga menghuni sepenuh bumi. Di antaranya ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan campuran semua warna itu. Ada yang ganteng, cantik, ada yang jelek. Ada yang berwatak lembut dan penurut, ada pula yang berwatak keras dan pembangkang. Ada yang wataknya campuran dari watak-watak itu. Maka Jibril pun pergi ke bumi untuk mengambil satu genggaman dari seluruh bumi. Setibanya di bumi, bumi menolak dan berkata, aku berlindung kepada Allah darimu jika kau menghina dan mencelaku. Atas penolakan bumi kemudian Jibril kembali tanpa mengambil tanah sedikit pun. Lalu Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bercerita bahwa bumi menolaknya. Ya Rob, bumi berlindung kepadamu, maka aku pun menjaganya. Allah kemudian mengutus Mikail
Mikail pun pergi ke bumi. Bumi menolak dan memohon perlindungan Allah. Sama seperti ketika berhadapan dengan Jibril. Karena bumi menolak dengan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka Mikail pun kembali tanpa mengambil secuil tanah pun. Mikail menghadap Allah, lalu dia mengatakan seperti yang dikatakan Jibril. Allah kemudian mengutus malaikat maut. Malaikat maut pun ke bumi dan mengambil tanah. Bumi pun mencegahnya sambil memohon perlindungan Allah. Malaikat maut tetap dengan sikapnya sambil berucap, "Aku pun berlindung kepada Allah dan aku sedang melaksanakan perintah Allah." Malaikat maut kemudian mengambil sebagian dari seluruh permukaan bumi di berbagai lokasi. Dia mengambil sebagian dari tanah putih, merah, dan hitam. Malaikat maut mencampur aneka tanah itu menjadi satu. Karena itulah kelak anak keturunan Adam memiliki warna kulit berbeda-beda. Dalam riwayat lain diceritakan, malaikat maut membawa tanah-tanah itu naik. Lalu tanah itu menjadi basah dan berubah menjadi lazib. Lazib artinya melekat satu dengan yang lain. Dari keterangan 7 hadis tersebut, kita sekarang paham bahwa tanah yang digunakan untuk Adam berasal dari tanah di seluruh permukaan bumi. Dan proses pengambilannya dilakukan oleh malaikat maut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut ke bagian kedua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Setelah tanah itu diserahkan malaikat maut kepada Allah, Allah berfirman kepada malaikat. Mari kita simak Quran surat Shad ayat 71 dan 72. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian, apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Ayat 71 dan 72 menerangkan kepada kita, yang pertama, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah berfirman kepada malaikat. Yang kedua, manusia yang akan diciptakan berbahan baku dari tanah. Yang ketiga, setelah sempurna penciptaan fisiknya, akan ditiupkan ruh. Yang keempat, setelah ruh ditiupkan, maka penciptaan manusia sempurna. Allah memerintahkan malaikat dan iblis agar bersujud kepada Adam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kisahnya. Allah menciptakan Adam di hari Jumat dengan tangannya sendiri agar iblis tidak sombong kepada Adam. Bentuk fisik Adam setinggi 60 hasta. Jika kita konversi dalam ukuran meter, 1 hasta 45 cm, maka fisik Adam setinggi 27 meter. Setelah Adam berbentuk jasad yang terbuat dari tanah, Allah kemudian membiarkan dia berproses. Pembiaran ini berlangsung selama 40 tahun. Tentu saja penghitungannya dimulai dari hari Jumat. Melihat jasad Adam, malaikat sangat terkejut sekaligus terpesona. Mereka terkejut karena selama ini tidak pernah melihat makhluk seperti itu.
terpesona karena makhluk itu sangat indah dan memiliki daya tarik yang luar biasa. Mereka melihat jasad Adam terus-menerus sambil mengamatinya. Seketika keterjutan mereka hilang, berganti dengan pujian atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu iblis pun terus melihat dan mengamati. Kemudian iblis mengelilingi jasad Adam. Awalnya iblis terkejut dan sedikit takut. Namun karena terus-menerus melihat dan mengamatinya, rasa takutnya hilang, berganti takjub. Rasa takjub lama-kelamaan menimbulkan rasa iri hati dan rasa benci. Makhluk yang terbuat dari tanah itu betul-betul indah luar biasa. Rasa itu semakin meluap. Iblis sudah berani mendekati jasad Adam. Tiba-tiba iblis memukul jasad itu. Akibat pukulan iblis, jasad itu mengeluarkan suara seperti tanah kering. Iblis terkejut. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suara yang timbul dari sesuatu yang dibuat dari tanah kering. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Artinya, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Mari kita kembali ke kisahnya. Setelah iblis memukul jasad itu, dia kemudian masuk dari mulut Adam dan keluar dari duburnya. Dia ulang lagi. Kemudian dia masuk dari mulut Adam. Dia keluar dari telinga. Dia ulang lagi. Rasa bencinya semakin meluap, membuat iblis berteriak kepada malaikat, "Jangan takut pada makhluk ini, karena Rob kalian maha tinggi. Sementara makhluk ini berlubang di bagian tengahnya. Sungguh, jika aku bisa menguasainya, pasti aku akan binasakan dia." Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tiba waktu yang Allah Azza wa Jalla kehendaki untuk meniupkan ruh pada Adam, Allah berfirman kepada malaikat. Dijelaskan Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 29. "Setelah aku tiupkan sebagian ruh ciptaanku padanya, sujudlah kalian semua kepadanya." Allah lalu meniupkan ruh ke jasad Adam. Ruh masuk di kepala Adam. Adam bersin. Lalu malaikat mengatakan, "Ucapkan Alhamdulillah." Maka Adam pun mengucapkan Alhamdulillah. Allah kemudian membalas, "Semoga Rabbmu merahmatimu." Saat ruh masuk di kedua mata Adam, Adam melihat buah-buahan surga. Saat ruh masuk ke perut, Adam menginginkan makanan. Adam kemudian bangun sebelum ruh sampai di kedua kaki. Adam menghampiri buah-buahan surga dengan terburu-buru. Ketika itulah Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 37. Khuliqal insanu min ajal. Artinya, manusia dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Ketika ruh belum sampai ke kaki, tibalah waktu yang ditetapkan Allah sebagaimana firman Allah. "Setelah aku tiupkan sebagian ruh ciptaanku padanya, sujudlah kalian semua kepadanya." Maka Allah memerintahkan malaikat dan iblis bersujud kepada Adam. Sujud pada peristiwa ini bukan berarti menyembah, tetapi bentuk penghormatan kepada Adam sebagai derajat kemuliaan yang diberikan Allah kepada Adam. Maka bersujudlah para malaikat kecuali iblis.
Peristiwa ini dijelaskan Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 30 dan 31. Mari sama-sama kita simak. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangkai kisah ini kami berdalil kepada 7 hadis, yaitu Imam Ahmad meriwayatkan 2 hadis dengan sanad atau jalur periwayatan yang berbeda. Hadis yang satu sanadnya dimulai dari Yahya dan Muhammad bin Ja'far. Hadis lainnya dimulai dari Hauzah bin Auf. Sanad kedua hadis berakhir sama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ketiga diriwayatkan Abu Daud At-Tirmizi dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dari hadis Auf bin Jamilah Al-Arabi, dari Qasamah bin Zuhair Al-Mazini Al-Basri, dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ashari, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut At-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Hadis keempat diriwayatkan As-Suddi dari Abu Malik dan Abu Salih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis kelima, hadis tentang Adam diciptakan di hari Jumat, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Beliau mendengar Rasulullah bersabda. Hadis keenam tentang proses penciptaan Adam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdul Al-Samad, sanadnya sampai ke Rasulullah. Hadis ketujuh tentang fisik Adam dan penghormatan kepadanya diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Muhammad, sanadnya hingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita jumpa lagi di seri ketiga berjudul Adam lebih pintar dari malaikat. Benarkah? Masih dalam episode 1 Nabi Adam alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.